Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ani UMT. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyakit pada sistem hematologi, yaitu anemi. Nah, pembahasan ini merupakan pembahasan bagian ketiga dari pertemuan pertama. Nah, untuk bagian pertama dan keduanya ya silakan dilihat sebelum video ini ya telah saya share. Oke, di keterangannya juga sudah saya tuliskan. Oke, kita lanjut saja. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa like, subscribe, and share supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Untuk penyakit pada sistem hematologi sebenarnya banyak sekali ya. Ada anemi, leukemia, DHF, thalassemia, hemofilia, malaria, dan lain-lainnya. Tapi pada kesempatan ini kita hanya membahas anemia saja. Nah, di sini saya memaparkan literatur jurnal tentang anemi yang saya peroleh. Ini penelitian yang dilakukan oleh Sudikno dan Anjaja tahun 2016 ya tentang prevalensi dan faktor-faktor risiko anemi pada wanita usia subur di rumah tangga miskin di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dengan desain penelitian cross-sectional, prevalensi anemia WUS wanita usia subur kadar hemologinya itu kurang dari 12 gram per dl. Pada penelitian ini sebesar 9,6% pada WUS dengan status ferritin yang kurang berisiko untuk menjadi anemia sebesar 4,01 kali dibandingkan dengan WUS dengan status ferritin yang cukup setelah dikontrol oleh variabel status vitamin A. Artinya, ada hubungan antara serum ferritin dengan anemia pada wanita usia subur di rumah tangga miskin setelah dikontrol oleh status vitamin A dan umur. Selanjutnya, penelitian oleh Purbadewi tahun 2013 tentang hubungan tingkat pengetahuan tentang anemi dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Di sini beliau menyatakan bahwa dari 27 responden yang mengalami anemi sebanyak 70,4% memiliki tingkat pengetahuan tentang anemia dalam kategori ya, dengan analisis menggunakan chi-square. Nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,000. Berarti ada hubungan tingkat pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia. Nah, yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Aisyah tahun 2010 dengan judul Pengaruh Edukasi Kelompok Sebaya Terhadap Perubahan Perilaku Pencegahan Anemia Gizi Besi pada Wanita Usia Subur di Kota Semarang. Intervensi edukasi kelompok sebaya mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat dilihat dari nilai p-value-nya kurang dari 0,05 atau p-value kurang dari alfa. Berarti bahwa pengetahuan, sikap, dan keterampilan tidak dipengaruhi oleh umur dan tingkat pendidikan, tetapi dipengaruhi oleh intervensi edukasi kelompok sebaya. Ya, dari kesimpulan literatur ini ya kebanyakan yang menderita anemia itu adalah wanita usia subur ya. Untuk anemi ya secara fisiologi anemi terjadi apabila terdapat kekurangan jumlah hemoglobin untuk mengangkut oksigen ke jaringan. Kemudian anemi merupakan istilah yang menunjukkan rendahnya hitung sel darah merah dan kadar hemoglobin dan hematokrit di bawah normal. Hemoglobin dibuat di dalam sel darah merah sehingga anemi dapat terjadi baik karena sel darah merah mengandung terlalu sedikit hemoglobin maupun karena jumlah sel darah yang tidak cukup. Nah, di sini ada batasan normal dari kadar Hb hemoglobin dalam darah ya dapat dilihat pada tabel berikut ini ya. Batas normal kadar Hb menurut umur dan jenis kelamin ini sumbernya diperoleh dari WHO. Nah, kelompok umur ya
anak-anak ya dengan umur 6 sampai 9 bulan itu nilai normal HB-nya 11 ya. Untuk 5 sampai 11 tahun 11,5, 12 sampai 14 tahun itu 12. Satuannya GR/dl. Nah, untuk dewasa ya, wanita yang lebih dari 15 tahun ya, hemoglobinnya itu 12,0. Nah, sementara wanita yang hamil itu 11,0. Nah, untuk laki-laki lebih dari 15 tahun nilai normalnya itu 13,0. Sebagian besar anemi disebabkan oleh kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial. Zat besi, asam folat, dan B12 yang digunakan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Di sini ada proses fisiologis ya, dari jaringan ke sel ya. Ini sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan-jaringan. Nah, dari jaringan ya, kemudian mengangkut karbodioksida dari jaringan-jaringan ke paru-paru kembali. Jadi siklusnya itu berputar ya. Setiap keadaannya mengurangi kemampuan membawa oksigen dari sel darah merah akan mengurangi pemasukan oksigen ke jaringan-jaringan termasuk otak dan otot. Gejalanya akan mencakup kelesuan, konsentrasi yang buruk, dan kelemahan. Gejala klinis ya biasanya itu merefleksikan gangguan fungsi dari berbagai sistem dalam tubuh, antara lain penurunan kinerja fisik, ya, gangguan neurologik atau syaraf yang dimanifestasikan dalam perubahan perilaku. Nah, kalau komplikasinya ini biasanya anemi juga mengakibatkan daya tahan tubuh berkurang. Penderita anemi akan mudah terkena infeksi. Etiologi anemi ini umumnya disebabkan oleh perdarahan kronik ya. Penyebab lainnya juga yaitu diet yang tidak mencukupi, absorpsi yang menurun ya, kebutuhan yang meningkat pada kehamilan, perdarahan pada saluran cerna, menstruasi, donor darah, hemoglobinuria ya, penyimpangan besi yang berkurang seperti pada hemosiderosis paru. Nah, untuk klasifikasi anemi, pertama anemi defisiensi ya, ini dikarenakan kekurangan defisiensi zat gizi tertentu. Yang pertama anemi gizi besi ya, berarti anemi karena kekurangan zat besi di dalam tubuh. Nah, anemi megaloblastik ini adalah anemi karena kekurangan asam folat ya, biasanya pada ibu hamil. Sementara anemi karena kekurangan zat gizi mikro lainnya, vitamin B12 dan mineral ya, biasanya ini pada wanita yang suka diet ya. Kemudian gangguan sintesis eritropoietin ya, anemi karena gagal ginjal kronik ya, gagal ginjal. Sementara yang ketiga adalah anemi aplastik ya, kekurangan produksi sel darah merah. Hal ini bisa terjadi bila sumsum tulang berhenti bekerja sehingga tidak cukup sel darah merah yang dibentuk. Nah, berikutnya anemi hemoragik ya, ini karena pengeluaran darah dari tubuh lewat perdarahan ya. Bisa saja ya karena kecelakaan ya, lintas bisa ya. Kemudian yang kelima anemi hemolitik karena penghancuran atau destruksi ya sel darah merah di dalam tubuh ya, karena ada kelainan tertentu. Untuk metabolisme, masukan zat besi setiap hari diperlukan untuk mengganti zat besi yang hilang melalui tinja, air kencing, dan kulit ya. Kemudian kehilangan ini kira-kira 0,5 sampai 1,0 mg per hari. Selain itu, pada wanita adanya kehilangan karena menstruasi. Nah, kehilangan karena menstruasi rata-rata dari bulan ke bulan merupakan kehilangan zat besi harian kira-kira 1,0 mg atau rata-rata kira-kira 28 mg setiap bulannya. Di sini ada kebutuhan besi sehari usia 16 sampai 49 tahun. Untuk laki-laki 13 mg per hari, sementara yang wanita 26 mg per hari. Ini referensinya dari WNPG 2004.
kita masuk pada patofisiologi. Nah, di pembahasan ini ya rata-rata 3-5 gram besi itu masuk ke dalam tubuh orang dewasa, baik laki-laki maupun pria. Nah, pada proses penuaan serta kematian sel, karena sel itu secara alami akan mengalami proses penuaan serta kematian sel ya. Nah, pada proses ini Hb akan dilepas, kemudian diangkat melalui transferin plasma ke sumsum tulang untuk eritropoiesis. Nah, ketika Hb dilepas, hampir 2-3 besi terdapat dalam hemoglobin. Ketika rata-rata 3-5 gram besi ini masuk ke dalam tubuh, nah pada peredaran darah zat besi ini berkurang ya. Kebutuhan zat besi meningkat ya, sehingga prosesnya intake atau asupan diet besi. Nah, diubah menjadi besi keto dalam tubuh dan duodenum. Nah, proses ini akan terjadi penyerapan besi pada duodenum dan jejunum proksimal. Besi diangkat oleh transferin plasma ke sumsum tulang, di mana sumsum tulang ini merupakan pembentukan atau produksi Hb. Nah, pada proses penyerapan besi terjadi pada duodenum dan jejunum, ya, besi diangkat. Di sini terjadi proses untuk sintesis hemoglobin atau ke tempat penyimpanan jaringan ya, ke tempat penyimpanan di jaringan maksudnya. Nah, melalui semua stadium pematangan ya, pematangan besi merupakan susunan atau sebuah molekul dan hemoglobin. Jika zat besinya rendah dalam tubuh, maka metabolisme tubuh pun akan menurun. Nah, bisa juga jika zat besi rendah dalam tubuh rendah, maka pembentukan eritrosit atau eritropoietin akan mengganggu sehingga produksi sel darah merah akan berkurang ya, karena kekurangan produksi eritropoietin. Nah, ini akan mengakibatkan hemoglobin akan menurun. Nah, jika menurun, transportasi oksigen dan nutrisi ke jaringan menjadi berkurang sehingga metabolisme tubuh pun juga akan menurun. Nah, di sini juga ada proses ya, zat besi diperlukan untuk hemopoiesis ya. Ini harus kita perhatikan ya. Zat besi diperlukan untuk hemopoiesis atau pembentukan darah, dan juga diperlukan oleh sebagai enzim sebagai faktor pengiat ya. Di sini zat besi yang terdapat dalam enzim juga diperlukan untuk mengangkut elektron atau sitokrom untuk mengaktifkan oksigen, oksidasi, dan oksigenasi. Tahapan terjadinya anemi, pertama, kurang gizi besi atau iron deficiency. Hal ini terjadi bila simpanan besi berkurang yang terlihat dari penurunan ferritin dalam plasma hingga 12 gram per L. Hal ini dikompensasi dengan peningkatan absorpsi besi yang terlihat pada peningkatan kemampuan mengikat besi total atau total iron binding capacity atau TIBC. Pada tahap ini belum terlihat perubahan fungsional pada tubuh. Yang kedua, kurang gizi besi atau iron deficiency terlihat dengan habisnya simpanan besi, menurunnya jenuh transferin hingga kurang dari 16% pada orang dewasa, dan meningkatnya protofirin, yaitu bentuk pendahulu atau prekursor pada hemoglobin. Hal ini dapat mengganggu metabolisme energi sehingga menyebabkan penurunannya kemampuannya berkurang ya. Yang ketiga, anemi gizi besi atau nutrition anemia. Kadar hemoglobin total turun di bawah nilai normal. Anemi gizi besi berat ditandai oleh sel darah merah yang kecil ya, mikrositosis, dan nilai hemoglobinnya juga rendah atau hipokromia. Oleh sebab itu, anemia gizi besi dinamakan anemia hipokromik mikrositik. Nah, di sini juga ada patofisiologi lagi ya. Nah, mulai dari tahap pertama, yaitu mulai dari etiologi ya. Cadangan besi itu berkurang atau iron
developstase ini adalah tahap pertama. Nah, kemudian turunnya ferritin, serum absorpsi besinya naik, pengecatan besinya berkurang ya. Dari sini tanda-tanda dari anemia mulai dengan menipisnya simpanan zat besi ferritin dan bertambahnya absorpsi zat besi yang digambarkan dengan meningkatnya kapasitas peningkatan besi. Nah, setelah proses yang ini, turun ferritin, serum absorpsi besi naik, pengecatan besi kurang, nah cadangan besinya akan kosong. Gangguan eritropoiesis atau iron deficiency eritropoiesis di sini akan terjadi ya. Nah, kalau jika cadangan besi yang kosong, nah ini adalah proses yang kedua. Nah, setelah ini terjadi, saturasi transferrin akan turun ya. Saturasi transferrin akan turun, TIBC-nya akan naik. Nah, kadar Hb-nya juga pastinya akan turun. Nah, tahap ketiga akan terjadi yaitu anemi hipokrom mikrositer ya, iron deficiency anemia. Nah, dari sini juga ya, ini prosesnya berputar ya. Zat besi diperlukan untuk hemopoiesis ya, pembentukan darah, dan juga diperlukan oleh berbagai enzim sebagai faktor pengiat. Nah, zat besi yang terdapat dalam enzim juga diperlukan untuk mengangkut elektro atau sitokom untuk mengaktifkan oksigen atau oksidase dan oksigenase ya. Nah, sehingga tanda-tanda dari anemia dimulai dengan menipisnya simpanan zat besi ferritin dan bertambahnya absorpsi zat besi yang digambarkan dengan meningkatnya kapasitas peningkatan besi. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah bila kadar ferritin serum normal tidak selalu menunjukkan status besi dalam keadaan normal, karena status besi yang berkurang lebih dahulu baru diikuti dengan kadar ferritin ya. Nah, ini karena status besi yang berkurang lebih dahulu baru diikuti dengan kadar ferritin. Timbulnya anemi mencerminkan adalah kegagalan sumsum tulang atau kehilangan sel darah merah berlebihan atau keduanya. Kegagalan sumsum tulang dapat terjadi akibat kekurangan nutrisi. Baik, kita sampai di pre dan post test. Nah, berarti ini adalah akhir ya. Di sini penugasan individu ya, penugasannya sama seperti yang lain ya, itu membuat rangkuman tulis tangan, kemudian mengerjakan soal-soal berikut ini ya, kemudian di share di kelas Edmodo ya, proses atau sistemnya sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.